Pertama-tama kita buka casing, lalu kita lepaskan heatsink dari motherboard, kemudian lepaskan RAM. Setelah itu lepaskan VGA. Lalu kita lepaskan baut yang berada di power supply. Jangan lupa cabutkan kabel SATA dan kabel ATX 20 plus 4 pin. Lepaskan juga kabel-kabel yang lainnya termasuk kabel audio, front panel, dan kabel USB. Kemudian lepaskan hard disk dan kabel port ATA. Setelah itu lepaskan prosesor. Langkah terakhir ialah lepaskan semua baut-baut yang berada di motherboard, kemudian angkat motherboard tersebut. Di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi komponen komputer. Yang pertama ada power supply, berfungsi untuk menyuplai dan mengatur aliran listrik ke seluruh komponen komputer. Yang kedua, VGA atau Video Graphic Array, berfungsi untuk mengolah data grafis dan menampilkan hasilnya ke monitor. Komponen ini berperan penting dalam kualitas tampilan gambar, video, dan animasi. Ketiga, RAM, yaitu Random Access Memory, berfungsi sebagai media penyimpanan sementara untuk data dan program yang sedang dijalankan. Keempat, ada HDD atau hard disk, berfungsi sebagai media penyimpanan data permanen seperti sistem operasi, aplikasi, dan file pengguna. Data pada hard disk tetap tersimpan meskipun komputer dimatikan. Kelima, heatsink, berfungsi untuk menyerap dan membuang panas yang dihasilkan oleh prosesor. Komponen ini menjaga suhu prosesor tetap stabil agar kinerja komputer tidak terganggu. Keenam, prosesor atau CPU, yang berfungsi sebagai pusat pengolah data dan instruksi dalam komputer. Semua perintah yang dijalankan oleh sistem dan aplikasi diproses oleh CPU. Ketujuh, ada kabel port ATA yang berfungsi sebagai penghubung antara motherboard dengan perangkat penyimpanan seperti hard disk atau SSD sehingga data dapat ditransfer dengan baik. Kedelapan, ada baterai CMOS yang berfungsi untuk menyimpan pengaturan BIOS serta menjaga jam dan tangga sistem tetap berjalan saat komputer mati. Yang ke-9, motherboard berfungsi sebagai papan utama yang menjadi tempat pemasangan penghubungan seluruh komponen komputer agar sistem dapat berjalan dengan baik. Setelah kita bongkar, kita pasangkan kembali power supply ke dalam casing, lalu singkirkan kabel-kabelnya terlebih dahulu. Setelah itu, prosesor kita masangkan secara benar, jangan sampai salah posisi. Dilanjutkan pemasangan RAM pada motherboard sebelum dimasukkan ke casing. Kemudian, pasangkan heatsink secara perlahan agar tidak patah bagian bawahnya. Jangan lupa pasangkan kabel heatsinknya sebelum kita masukkan ke dalam casing. Setelah itu, kita masukkan motherboard beserta komponen yang sudah kita pasang ke dalam casing. Jangan lupa kita rapikan penempatan yang tepat pada lubang bautnya. Kemudian kita pasangkan baut-baut yang berada di motherboard, pasangkan VGA, lalu hard disk. Setelah itu pasangkan kabel port ATA ke motherboard, ke kabel USB dan audio. Kemudian front panel dengan susunan, bagian kiri atas power LED plus minus, bagian kanan atas power SW, bagian kiri bawah hard disk LED, bagian kanan bawah reset SW. Setelah itu pasangkan kabel konektor hingga rapat. Kemudian pasangkan kabel SATA ke hard disk. Pasangkan juga kabel ATX 20 plus 4 pin. Pasangkan juga kabel Intel 12V4 pin. Kemudian pasangkan baut, pasangkan juga kabel power CPU dan kabel HDMI pada luar casing. Setelah semuanya selesai, kita tutup casing dengan baut dan di sini kita menunggu monitor menyala sampai ada tampilan desktopnya.